Selamat pagi Jemaat PCC. Kembali lagi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita, mari bersama-sama kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Buka hati kita, buka pikiran kita. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Kita agungkan namanya pada pagi hari ini. Mari naikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Menaikkan syukurku. Haleluya. Yesus, Yesus, ku sembah, ku sembah. Haleluya, haleluya. Sembah, ku sembah, ku sembah. Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Kau ku agungkan, Kau kutinggikan selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ku sembah ku sembah, ku menyenangkan hati. Haleluya. Bersyukur ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. Percaya bahwa Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan kami, dan kami tidak akan menjadi takut dan gentar menghadapi masa depan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku.
menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau ajaib, Engkau berkuasa atas kami. Kau pegang tanganku,
ku percaya, ku percaya pertolonganku daripadamu. Engkau baik, Engkau baik, selamanya Engkau Haleluya. Percaya, percaya, ku berserah, ku berserah, ku percaya, Haleluya, haleluya. ku berserah. Yesus Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Ya Yesus. bahwa kami adalah orang-orang yang menang. Ya Karena Engkau sendiri yang memegang setiap tangan kami. Ya Yesus. Dalam pergumulan dan permasalahan kami, Engkau memegang tangan kami. Ya Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini iman kami. Boleh percaya kepada setiap janji-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya Yesus. Jika sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berbicara pada setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu lebih Ya, lagi kepada Yesus. setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom. Selamat pagi saudara yang terkasih dan kasih Kristus. Pagi ini kita akan mendirikan sedikit renungan dengan satu tema yaitu magen. Nah saudara, kita seringkali mendengar kata jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, dan kata-kata yang mirip dengan itu begitu banyak di dalam Alkitab. Bahkan kalau diperhitungkan lebih dari 300 kali kata-kata itu ada di dalam Alkitab. Nah saudara, itu artinya bahwa setiap kali pengungkapan kata jangan takut dan kata-kata yang mirip dengannya, setiap kali kita membaca, itu berarti 2-3 halaman Alkitab akan muncul kata-kata itu. Nah jadi, kenapa sebabnya harus ada banyak kata jangan takut di dalam Alkitab? Nah saudara, Allah yang kita sembah itu sebagai pencipta mengetahui kelemahan manusia dan kecenderungan manusia untuk mengalami ketakutan. Selain itu, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang begitu banyak dan situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Di dunia ini tidak ada yang bisa dijadikan satu jaminan. Baik keluarga, pekerjaan, bisnis, atau apapun juga, itu tidak bisa kita andalkan 100%. Nah apalagi di tengah ketidakpastian dunia, di mana kejahatan makin tidak masuk akal, kemerosotan moral terjadi di mana-mana, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya bisa melindungi kita sebagai warga negara. Tapi itulah suatu kenyataan yang kita hadapi, realita yang kita hadapi sehari-hari.
Itu sebabnya seorang bisa mengalami ketakutan dalam berbagai hal. Dia bisa mengalami ketakutan di dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis maupun keluarga. Nah, bagaimana kita punya sikap untuk menghadapi kondisi yang ada seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita baca di dalam Kejadian 15 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dengan suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Sampai di situ dulu, saudara. Nah, saudara perhatikan bahwa sebelum Abraham itu mencetuskan rasa takut dan khawatirnya kepada Tuhan, Tuhan itu sudah lebih dahulu ngomong. Tuhan bilang, Abraham, gak usah takut, aku yang akan jadi perisaimu. Nah, tetapi apa yang harus dikatakan Abraham setelah mendengar kata-kata Yesus itu? Di ayat yang kedua kita akan baca, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ayat yang ketiga, lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah, saudara, kurang lebih Abraham itu berkata gini, aduh Tuhan, sampai detik ini, sampai saat ini, aku tuh belum punya keturunan. Terus kalau misalnya aku nanti mati, nanti yang meneruskan malah si Eliezer, orang Damsyik itu. Saudara, kalau kita melihat ini bahwa Abraham itu sudah mulai nggak yakin dengan janji Tuhan. Padahal Tuhan dalam Kejadian 12 sudah menjelaskan bahwa akan ada keturunan bagi Abraham. Tetapi karena saking lamanya menunggu janji Tuhan, maka Abraham itu patah semangat. Abraham nggak yakin lagi dengan janji Tuhan. Bahkan dia berpikir kalau dia mati nanti adalah Eliezer yang menggantikan dia. Nah, saudara, di zaman dulu, kalau Alkitab katakan dulu di daerah timur ya. Nah, di daerah timur itu punya suatu tradisi yang luar biasa. Jadi ketika seseorang itu mempunyai anak, maka mutlak dia mendapatkan identitas pada keluarga dia. Dia akan mendapatkan penerus nama keluarga, dia akan mendapatkan penerus warisan keluarga. Jadi di dalam Alkitab itu dikatakan orang yang punya keturunan itu orang yang diberkati. Tapi sebaliknya, zaman dulu juga menganggap bahwa orang yang tidak punya keturunan atau tidak punya anak, itu dianggap punya aib yang sangat besar sekali. Bahkan itu dianggap salah satu tanda mengalami kutukan Tuhan. Karena tidak punya penerus nama keluarga. Nah, saudara, mereka juga memikirkan kalau mereka nanti mengalami sakit, maka mereka akan jadi beban karena tidak ada yang mendampingi mereka. Hal itulah yang kurang lebih dialami oleh Abraham, sehingga dia punya pikiran seperti itu. Nah, pada dasarnya manusia itu memang lebih banyak berpegang dengan ketakutan dalam hidupnya daripada memegang janji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut, aku perisaimu. Nah, pagi ini kita akan belajar mengenai kata perisai yang dalam bahasa Ibrani aslinya dikatakan maken. Maken itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi pelindung dalam hidup kita. Saudara, Tuhan itu menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan menyertai Abraham. Dia tidak mengutus malaikatnya untuk menyertai Abraham. Tapi Tuhan sendiri yang mengatakan dia akan menyertai dan menjamin masa depan Abraham. Melindungi dari mara bahaya dan memberikan jaminan masa depan. Hal ini terjadi karena Tuhan Allah melihat kondisi Abraham waktu itu dipenuhi dengan rasa khawatir dan takut akan masa depan dan keturunannya. Padahal di dalam Tuhan ada jaminan total, ada perlindungan penuh yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Nah, hal yang sama terjadi di pasal sebelumnya ketika Abraham harus berhadapan dengan para raja-raja. Tapi kemudian Tuhan bekerja sehingga Abraham bisa menyelamatkan Lot, Abraham bisa menyelamatkan harta kekayaannya. Nah, saudara, harta kekayaan Abraham itu banyak sekali, saudara. Tetapi Tuhan itu menjanjikan demikian, kalaupun aku akan tetap campur tangan dalam masa depanmu, aku akan menggenapi janjiku dalam hidupmu. Jadi Tuhan itu menegaskan berulang kali kepada Abraham.
Nah, saudara, kita melihat Tuhan itu menjadi perisai dalam hidup Abram. Benar ya, jadi dia mengalami hal yang dia rasakan Tuhan sendiri, jadi pelindung dalam hidupnya. Nah, kalau Tuhan jadi pelindung bagi Abraham, maka Tuhan juga jadi pelindung dalam hidup kita. Tuhan bisa memberikan jaminan total atas keseluruhan overall di kehidupan kita. Ataupun Tuhan bisa memberikan pemenuhan atas segala apa yang kita hadapi, baik dalam keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis, atau apapun juga yang kita hadapi. Itu sebabnya kalau Tuhan sudah memberikan jaminan itu, maka kita tidak perlu takut. Nah, saudara, kita melihat lagi bahwa di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa aku akan tetap bersamamu. Saudara, ini luar biasa. Jadi dalam kondisi apapun dan masalah sebesar apapun, Tuhan akan bersama dengan kita. Kita aman di dalam lindungan Tuhan yang maha besar, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi masalah yang kita hadapi. Nah, saudara, saya yakin sebagian besar dari saudara pernah punya asuransi kesehatan. Ketika kita punya asuransi kesehatan, maka jika kita sakit dan dirawat di rumah sakit, kita dijamin oleh asuransi yang kita ambil, yang kita miliki. Jadi kita tidak perlu merasa takut atau tidak perlu merasa tidak aman, karena Tuhan, karena sudah ada pihak asuransi yang menjamin segala biaya perawatan yang harus kita keluarkan. Bahkan sekarang ini banyak pihak asuransi yang memberikan makan siang dan makan malam bagi para penunggu pasiennya. Wah, luar biasa. Sehingga penunggu pasien tidak perlu lagi bingung untuk mencari makanan kemana-mana. Nah, saudara, kalau asuransi di dunia saja bisa memberikan jaminan sedemikian rupa, apalagi Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah lebih daripada segala-galanya. Tuhan yang kita sembah jauh lebih bisa memperlindungi kita dari apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya ketika Tuhan memberikan suatu peringatan atau warning, jangan takut, itu artinya Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang penuh dengan mujizat akan sanggup menolong kita dan menggenapi janjinya. Syaratnya cuma mudah. Di dalam Kejadian 12 ayat 4 dikatakan bagaimana Abraham submission kepada Tuhan, punya pendudukan diri kepada Allah, sehingga akhirnya dia bisa menikmati berkat dari Tuhan. Pendudukan diri mendatangkan berkat. Nah, saudara, di ayat yang terakhir lebih indah lagi, bahwa aku, Tuhan, akan melimpahkan berkat yang melimpah di dalam kehidupanmu. Nah, saudara, kalau kita melihat, ini janji Allah, sedangkan pada periode sebelumnya ketika Abraham belum mempunyai anak, sampai periode Abraham kemudian mempunyai anak yang tidak terhitung jumlahnya, maka itu perjalanan waktu luar biasa dan pernyataan janji Tuhan digenapi dalam hidup Abraham. Kalau kita melihat ini semua, berarti kalau Allah itu berjanji, tidak mungkin Allah tidak menggenapinya. Kalau Allah itu berjanji, pasti Allah akan menggenapi janjinya. Kalau kita punya Allah yang sedemikian rupa, apakah kita masih takut dan khawatir lagi? Apakah kita akan meragukan Tuhan? Atau apakah kita senantiasa menantikan janji Tuhan? Kita tidak perlu takut, karena apapun yang terjadi, Tuhan pasti menyertai kita. Dan Tuhan akan menggenapi janjinya dalam segenap hidup kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat persekutuan yang indah pada pagi ini. Sebentar setiap jemaatmu akan beraktivitas, sertai mereka, jaga mereka, lindungi mereka. Mereka tidak lagi diliputi rasa takut dan khawatir, tapi punya perasaan aman di dalam Tuhan. Ada janji Tuhan yang pasti digenapi dalam setiap langkah-langkah hidup mereka. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya Engkau sanggup menolong dan menyertai kami semua. Pagi ini dalam nama Yesus, Engkau sertai setiap jemaat yang mendengarkan siaran ini. Makin hari mereka makin dikuatkan di dalam Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan semuanya ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.